Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala aidan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ikhwan wa akhwatu fillah, pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah yang telah berikan kesehatan, kesempatan pada pagi hari yang mulia ini. Allah turunkan curahan rahmat berupa hujan, Allah turunkan curahan rahmat berupa rizki yang Allah berikan kepada kita semua. Utamanya adalah nikmat hidayah yang Allah masih tetap istiqomahkan kepada kita semua, yang jangan lupa untuk terus bersyukur dan bahagia di hari ini. Oke, kedua, ikhwan wa akhwat fillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas diutusnya Rasulullah SAW. Berkat asbab Rasulullah SAW, kita pun bisa memeluk dan merasakan nikmatnya al-Islam. Dan tidak ada sistem yang lebih bagus, tidak ada sistem yang lebih unggul daripada Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yula alaihi, bahwa Islam adalah yang paling tinggi dan tidak ada yang paling tinggi daripada agama tersebut. Ikhwan wa akhwatu fillah, membahas kehidupan ya mesti membutuhkan satu sifat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai at-tafa'ul. At-tafa'ul adalah berhusnuzon atau berprasangka positif terhadap apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Lawan dari sifat at-tafa'ul adalah at-tasya'um, yakni pesimisme. Karena begitu banyak orang yang gagal dalam kehidupan, di dalam segala aspek permasalahan, ketika mereka menghadapi masalah tersebut dengan at-tasya'um atau pesimisme. Oleh karena itu, di dalam akidah Islam, kita disuruh untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk at-tafa'ul, berpikir positif ya. Dan kita disuruh untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada seluruh aspek apapun itu, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan manusia secara sosial. Ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yakni antara cinta dengan hawa nafsu. Maka di sini menjadi menarik kita bahas karena hal ini adalah hal fitrah yang memang terjadi di setiap diri insan manusia, yang pasti akan terjadi juga ketika seorang anak itu sudah beranjak balik, mempunyai perasaan-perasaan seperti itu, adalah hal-hal yang sangat lumrah dan fitrah. Oleh karena itu, perlu kiranya kita membahas beberapa tips ya dari mukaddimah tadi, seperti menghindari at-tasya'um ya, mendekati sifat atau menggunakan sifat yang disebut dengan at-tafa'ul, berprasangka baik, berpositive thinking dan sebagainya, untuk menjadi solusi bagi segala bentuk obstacle dan kehidupan yang rumit ini. Sama halnya dengan banyak orang yang berpikir ya, bahkan menggugat atau bertanya kepada semua bahwa sesungguhnya apakah kiranya jodoh itu memang diperuntukkan untuk seluruh manusia, dan apakah memang jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 6.000 atau 60.000 sebelum penciptaan langit dan bumi, yakni takdir di Lauhul Mahfuz sana. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang klasik yang mesti kita harus jawab. Oke, pertama, ketika orang mempunyai rasa cinta, itu adalah hal yang fitrah, hal yang memang sudah Allah ciptakan dari sananya. Maka ketika kita katakan apakah salah orang mempunyai rasa sayang dan cinta, maka tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika rasa tersebut diaplikasikan kepada hal-hal yang mungkin sifat dan bentuknya adalah sayyi'ah, atau rasa sayang tersebut ketika diaplikasikan kepada rasa-rasa, kepada tindakan-tindakan atau implementasi yang mohon maaf mungkin menyeleweng dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Akan tapi ketika kita ditanya bahwa sesungguhnya perasaan tersebut apakah salah, maka tidak bisa menghakimi seperti itu. Karena perasaan tersebut adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika fitrah tersebut dijadikan sebagai landasan karena Allah Subhanahu wa taala, ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan hal-hal yang positif karena memang kita sudah at-tafaul, berpikir positif dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah. Maka ada orang yang bingung dengan antara cinta dan hawa nafsu, antara cinta dengan jodoh dan sebagainya. Maka di sini menjadi perjalanan penting ketika kita baca beberapa hadis Rasulullah SAW, ya, bahwa sesungguhnya, ya, sifat Rasulullah SAW sebagaimana Allah puji di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa contoh yang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yani siapa dia? Pastinya adalah Rasulullah SAW. Karena Allah memuji langsung Rasulullah dengan pujian wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Rasulullah SAW mempunyai, yakni, akhlak yang mulia. Disitulah asbab kemuliaan Rasulullah karena akhlak yang mulia. Ya. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi kita bisa simpulkan satu kesimpulan yang amat luar biasa, yakni mengambil segala bentuk solusi kehidupan itu dari Rasulullah SAW. Ya, segala bentuk solusi permasalahan itu dari Rasulullah SAW. Ya, makanya ketika dalam hal ini pun kita mesti belajar bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sama seperti begini contohnya. Banyak orang yang hari ini ketika kita bacakan satu penggalan ayat misalnya, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang yang bernyawa pasti akan mati, ya tak? Maka saya yakin kaum muslimin semua percaya bahwa setiap orang yang bernyawa itu pasti mati. Akan tapi ketika misalnya kita katakan apakah setiap orang yang bernyawa itu mesti mempunyai rezeki? Nah, ini banyak keraguan di dalam hati mereka, banyak keraguan di dalam hati kita. Kenapa? Karena disinilah panah-panah talbis atau panah-panah iblis itu mencari celah, ya, target atau objek untuk betul-betul diperbudak dan dikelabui. Karena banyak orang yang nggak paham tentang konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita yakin Allah Razik, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rizki, maka tidak akan mungkin ada kepercayaan, ada pemikiran, misalnya seorang niagawan, seorang bakul yang belum saja dia berangkat ke pasar, dia sudah katakan ini bisa laku atau tidak, ini bisa terjual atau tidak. Tidak akan mungkin ada prasangka buruk seperti itu. Karena orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan Rasulullah SAW, dia pasti yakin bahwa tugas kita adalah ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas antara laku dan tidaknya, diberikan ini banyak atau tidaknya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah mengais, ya. Kalau dalam bahasa Quran itu fantasyiru fil ardi, bertebaran di muka bumi ini hanya untuk ikhtiar saja. Jadi bukan untuk menggugat atau menghakimi Allah Subhanahu wa taala bahwa saya kepingin dapat sekian, saya kepingin dapat yang seperti ini, saya dapat macam-macam dan lain-lain. Maka ini menjadi problem tersendiri bagi kita. Makanya ketika kita percaya dengan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang yang bernyawa pasti mati, juga kita mesti percaya setiap orang yang hidup itu pasti punya rezeki. Sama halnya dengan jodoh. Jodoh itu adalah rezeki. Ya, jodoh itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari banyaknya rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia, salah satunya adalah jodoh. Nah, apakah harus dicari? Pertanyaannya. Maka ikhtiar itu hukumnya wajib. Ikhtiar itu hukumnya wajib, ya. Akan tetapi masalah Allah berikan atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Ada yang mungkin hari ini di umur 40 tahun belum sempat menikah dan sebagainya. Mungkin Allah belum memberikan di umur sekian, tapi Allah akan berikan dia di umur sekian. Atau saja sampai dia mati dia tidak mendapatkan jodoh. Ya mungkin saja memang Allah takdirkan dia tidak mendapatkan jodoh. Wallahu a'la wa a'lam. Nah, itu. Akan tetapi sikap ikhtiar kita itu harus terus ada, karena kita manusia ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk terus berkreasi, untuk terus berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat dasar manusia. Seperti itu. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Jadi kalau kita yakin orang mati itu ada, masa kita yakin juga pasti rezeki itu ada bagi orang yang hidup. Ya, pasti rezeki itu ada bagi orang yang hidup, dan salah satu rezeki itu adalah jodoh. Nah itu. Nah, apa beda antara cinta dan jodoh? Nah, ketika kita mau mencari definisi dan perbedaannya, jelas berbeda. Karena cinta itu walaupun tidak ada jodoh, itu bisa dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berakad atau menikah. Ya, rasa itu muncul seperti disebut dengan, ada yang disebut dengan syahwat, nafsu syahwat itu ya. Nafsu itu kalau dalam pandangan para ulama seperti Imam Asy-Syaukani, ya, Imam siapa lagi tuh, Ibnu Rajab misalnya, bahwa yang disebut dengan nafsu syahwat itu adalah kecenderungan jiwa, ya, yang memang apa istilahnya, ketertarikan, ya, kecenderungan jiwa terhadap hal-hal yang disukai, itu namanya nafsu. Nah, bagian dari nanti implementasinya mau kemana, ya, itu jangan sampai kita kepada hal-hal yang mungkin sayyi'ah, ya, keburukan, tapi justru harus kita alokasikan kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga cinta tersebut berdasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih cara menanggapi rasa rindu, ya, atau bagaimana cara ikhtiar kita, step apa yang harus kita lakukan, ya, apalagi pada umur-umur teman-teman mahasiswa dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama dari hadis Muslim, ya, ya ma'syarasy syabab man istata'u minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, ya. Sekali lagi, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaa'un. Ya, ini salah satu solusi. Apa itu? Yani Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menikah. Loh, kok menikah? Iya. Di sini disebutkan, ya ma'syarasy syabab man istata'u minkumul ba'ah. Wahai para pemuda, syabab di sini maknanya adalah mereka yang sudah bisa untuk berhubungan biologis, ya. Para ulama sepakat syabab di sini adalah orang yang di bawah umur 30 tahun kalau dari kalangan ulama Syafi'i, atau yang disebut dengan Syafi'iyah. Syabab pemuda adalah yang di bawah umur 30 tahun, ya. Kalau di atas umur 30 tahun belum dikatakan syabab kalau dalam ulama Syafi'iyah. Nah, ya ma'syarasy syabab man istata'u minkumul ba'ah, wahai para pemuda, menikahlah kalau kamu mampu. Artinya kalau kita mampu. Maka karena menikah ini adalah sebagai solusi yang baik yang mestinya juga diaplikasikan oleh para pemuda. Yaitu. Tapi kalau nggak bisa menikah, kalau bahasa Rasulullah, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, maka gunakanlah satu fasilitas Allah Subhanahu wa taala untuk mengekang hawa nafsu yang buruk tersebut. Apa itu? Yakni fa'alaihi bis-shaum, maka berpuasalah. Kita disuruh untuk berpuasa Senin dan Kamis atau puasa-puasa yang lainnya yang insya Allah akan menjadikan diri kita lebih baik, ya, difilter hawa nafsu yang buruk sehingga kita menjadi betul-betul insan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang Allah karuniakan kepada kita. Oke. Yang kedua, selain ini adalah berusaha untuk bisa lebih at-tafa'ul, berpikir positif. Sebagaimana mukaddimah tadi disampaikan. At-tafa'ul ini adalah hal yang saya katakan wajib bagi manusia. Kenapa wajib? Karena sedikit orang yang bisa berpikir positif hari ini. Sedikit orang yang bisa berprasangka baik, berhusnuzon baik kepada Allah ataupun kepada manusia lainnya. Maka ketika kita mampu untuk berhusnuzon kepada Allah, kepada manusia lainnya, mampu untuk at-tafa'ul, positive thinking dan sebagainya, insya Allah semua energi-energi positif yang lain dengan aspek-aspek yang lain akan berkumpul dan memberikan kita semangat untuk lebih, yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bantu kita untuk tidak berpikir hal-hal yang baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dari mazhab Syafi'i mengatakan, sesungguhnya orang itu antara dua, yakni bainal haq wal batil. Mereka di antara dua circumstances, mereka di antara dua keadaan, ya, yakni antara hak dan batil. Kalau tidak hak pasti batil, kalau tidak batil pasti hak. Maka kalau kita sibukkan dengan at-tafa'ul, ya, berpikir positif, melakukan hal-hal yang positif dan sebagainya, maka kita jelas berada dalam sesuatu yang hak, bukan kepada yang kebatil, ya. Yang ketiga adalah
Kalau dalam bahasa pesantren atau tradisi pesantren itu ghuddul basar, ya. Di sini disebutkan menjaga pandangan, ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, sa'altu Rasulullah SAW an nazar al-fujaah, ya. Fa'amaroni an asrifa basari, katanya. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang cuma selintas, tidak sengaja, ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku agar aku segera memalingkan pandanganku. Ini hadis Rasulullah SAW di dalam kilasan atau ulasan yang sangat menarik, bahwa sesungguhnya ketika seorang ikhwan dia diberikan atau dia mungkin kebetulan berkesempatan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan ini menceritakan tentang fenomena-fenomena yang banyak terjadi hari ini, ya. Dia tidak sengaja, katanya, ya, cuma selintas saja. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku agar aku memalingkan mukaku daripadanya. Artinya dipalingkan segera. Jadi kalau misalnya yang terpandang selintas itu tidak mengapa, akan tetapi sesegera mungkin untuk memalingkan pandangan tersebut, karena itu akan menghilangkan marwah, menghilangkan ilmu, menghilangkan kekuatan hafalan, dan menghilangkan citra diri seorang manusia, karena itu adalah perbuatan maksiat. Oke, ya, manfaatullah. Ada juga seorang mujahid mengatakan, ghaddul basar an muharimillah yurithu hubballah. Nah, ini artinya menundukkan pandangan dari berbagai hal yang Allah haramkan adalah menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya korelasinya apa? Orang yang menundukkan pandangan dari apa-apa yang diharamkan yang bukan haknya, maka dia akan menimbulkan rasa cinta yang terlalu amat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Makanya ketika kita sibuk dalam hal positive thinking, melakukan hal-hal yang baik, yang nilainya pasti jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mungkin akan tersibuk-sibuk dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu maksud daripada makalah ini, ya, bahwa memang ketika menundukkan pandangan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tersibuk, ya, untuk terus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu resep kenapa mesti kita harus pahami seperti itu. Nah, terus yang terakhir, menghindari, yakni panah-panah talbis, panah-panah syaitan atau iblis, ya. Ibnu Mas'ud mengatakan menghindari panah-panah syaitan ini pertama dari nyanyian-nyanyian yang tidak bermanfaat. Contoh, ya, sebagaimana Ibnu Mas'ud katakan, nyanyian menumbuhkan kemunafikan, ya. Dalam hati sebagaimana air itu menumbuhkan sayuran. Artinya Ibnu Mas'ud ini mengatakan bahwa memang dari lagu-lagu yang kita dengar, nyanyian-nyanyian atau musik-musik yang kita dengar itu adalah lagu nyanyian-nyanyian atau panah-panah iblis yang akan mencari objeknya, targetnya, hati si objek ini, si manusia ini akan disusupi melalui musik-musik tersebut, sehingga akan banyak syubhatnya, banyak haramnya, dan dia pun senang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang tersibuk-sibuk di dalam hal-hal kemaksiatan, maka dia akan tidak akan pernah lupa untuk terus bermaksiat. Karena memang sudah berkecamuk, ya, hitamnya maksiat, hitamnya dosa di dalam hatinya, susah untuk dimasukkan cahaya, maka tidak akan pernah bisa menyibukkan diri dalam hal-hal yang positif, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu syahwat itu pun akan mendominasi, dan dia akan mencari lokasi-lokasi atau jalan-jalan yang pastinya adalah untuk bermaksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi itu poin-poin penting yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetapi perlu saya simpulkan bahwa antara cinta itu pertama adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang memang kita wajib syukuri pada Allah. Kita wajib syukuri. Tetapi syukur dalam hal ini juga harus berdasar, yakni cinta yang jelasnya adalah karena Allah yang kita syukuri. Kalau ada cinta yang, mohon maaf, sampai teraplikasikan kepada hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah sangat-sangat mencintai orang-orang yang kembali bertobat kepadanya dan orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Itu. Yang kedua, maka cinta itu akan timbul nanti di saat setelah pernikahan. Ketika Anda mendapatkan jodoh Anda, maka setelah pernikahan disitulah cinta itu akan bersemi. Maka cinta tersebut yang disebut dengan cinta yang halal, yang pasti sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Riyadul Muhibbin, ya, taman-taman orang-orang yang jatuh cinta atau taman-taman orang-orang yang mencintai, yakni cinta yang sesungguhnya, yang hakiki itu adalah cinta yang memang diraih dengan kehalalan, dengan
apa-apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Terima kasih ikhwan akhwat fillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.